Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari katakan janjimu, janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Ku dapat mahkota kehidupan. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu, sebab kami boleh ada di tempat ini pagi ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Sehingga kami boleh terima firman-Mu dengan sukacita. Kalau ada di antara kami yang di dalam pergumulan, dalam kesulitan, Hamba berdoa pagi ini firman-Mu akan datang memberikan pertolongan bagi kami. Kalau ada di antara kami yang sakit Tuhan, kami percaya firman yang Hamba-Mu beritakan ini adalah firman yang penuh dengan kuasa. Sehingga setiap yang sakit pagi ini ketika firman-Mu diberitakan, ada mujizat kesembuhan, ada mujizat kesembuhan, ada kelepasan, ada pertolongan, ada hal-hal yang dahsyat terjadi. Sebab itu Tuhan, Hamba-Mu rindu setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Iman kami Engkau tambah-tambahkan semakin hari, semakin besar, semakin kuat. Kami memandang dan bisa melihat Tuhan dalam roh kami, dan Kau hadir berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami semua di tempat ini siap untuk terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap terima firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Shalom. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Senang bisa berjumpa dengan saudara semuanya, amin. Semua diberkati Tuhan pagi ini, amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini temanya kita masih dalam satu seri firman Tuhan, sukacita kemenangan. Tapi tema kita untuk pagi ini adalah menang oleh karena mengerti tujuan hidup. Mari kita ucapkan sama-sama ini ya. Menang oleh karena mengerti tujuan hidup. 2, 3. Menang oleh karena mengerti hidup. Amin. Saya dikasih Tuhan, setiap orang itu punya medan pergumulan masing-masing. Amin. Tiap-tiap orang itu pasti punya persoalan yang berbeda-beda. Ya, saya kalau sudah didatengin satu pribadi, satu ibu atau satu saudara yang punya masalah, lalu kita nasihati, nggak boleh cerai, gitu ya. Dia bilang begini, Pak Pendeta sih nggak tahu, ya, sakitnya tuh. Ya, jawabnya begitu. Ya, Pak Pendeta sih enak ngomongnya, nggak tahu rasanya, sakit tahu gitu ya. Ya itu kalau dalam persoalan. Dan bukan berarti masalah seseorang lebih kecil atau masalah orang lain itu lebih besar dari persoalan kita, bukan. Tapi ingatlah bahwa setiap orang itu punya pergumulan masing-masing. Amin. Enggak bisa bilang, oh punyamu lebih kecil, punya saya lebih besar, ya. Enggak bisa, karena masing-masing kita punya takaran pergumulan yang berbeda-beda.
setiap pergumulan itu dirancang untuk sebuah tujuan yang besar. Katakan amin. Mari kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Setiap pergumulan dirancang untuk sebuah tujuan yang besar. Amin. Saya bisa setuju dengan firman Tuhan ini, amin. Saya akan tunjukkan kepada saudara, Bapak Abraham ini umurnya 75 tahun. Ya. Abraham umur 75 tahun dan dinyatakan mandul. 75 tahun mandul. Lalu pada usia itu Tuhan berjanji, Abraham, keturunanmu akan menjadi sangat banyak. Kamu coba lihat bintang di langit dan coba hitung. Saya waktu kecil coba hitung jumlahnya bintang. Saya suka naik ke lantai 2, lalu baring-baring di atas, lalu coba hitung bintang itu. 1, 2, 3, baru 5, lalu lompat lagi ada di sana lagi. Ada di sana lagi. Dan ternyata jumlah bintang itu sangat, bilang sama-sama, jumlah bintang itu sangat banyak. Amin. Tapi pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Kalau kau bisa hitung, maka keturunanmu juga bisa dihitung. Waktu Abraham dengar janji itu, Abraham ini dinyatakan mandul. Sudah 75 tahun dia bersama dengan istrinya, nggak punya anak. Tapi Abraham percaya kepada Tuhan. Amin. Sebab kenapa? Sebab dia tahu Abraham itu dirancang untuk jadi bapak orang percaya. Amin. Waktu Abraham dinyatakan mandul 75 tahun, bahkan akhirnya dia baru punya anak di usia 100 tahun. Dan Abraham betul-betul menjadi bapak orang percaya. Hari ini semua kita kalau mau diberkati, pengennya diberkati dengan berkatnya Abraham. Amin. Berkati Tuhan karena percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, ada seorang anak muda yang akhirnya dia menjadi raja yang terkenal, yaitu Raja Daud. Saya lihat Raja Daud, ya, Raja Daud ini nggak pernah bisa milih atau anak bungsu. Ada di sini yang bisa milih, Pak, nanti aku lahir anak sulung ya? Ada? Ada kan? Nggak ada, dan Daud juga nggak bisa milih. Dia nggak bisa milih jadi anak bungsu. Dan ternyata karena jadi anak bungsu, dia harus menjaga kawanan ternak milik papanya. Sementara abang-abangnya ikut latihan militer, abang-abangnya menjadi tentara. Oh, dia jaga kambing domba. Dan itu berarti dia disisihkan, dia tidak dianggap di antara keluarganya. Kira kalau Anda di tengah-tengah keluarga, engkau disisihkan, engkau diremehkan, engkau tidak dianggap, rasa di hatimu bagaimana? Sakit ya? Tak dianggap. Bahkan dengan jelas, pada waktu itu Samuel datang, Nabi Samuel datang dan berkata, kumpulkan semua anakmu. Dikumpulkan semuanya. Sudah, kata bapaknya. Padahal masih ada sote. Masih ada satu yang kelupaan. Siapa? Daud. Ada di mana dia? Ada di padang. Ya, hitung 1, 2, 3. Oh, nggak ada, Tuhan, bukan ini. Masih ada satu lagi kan? Bapaknya bilang, ada sih, tapi anak kecil, nggak bisa apa-apa. Jadi remehkan. Dan ini gambaran hidup kita ya. Kadang-kadang kita di hidup ini diremehkan orang, diremehkan keluarga, dianggap ini orang ekonominya, dan nggak usah diajak arisan, percuma, nanti utang malah sakit. Tapi Daud
Tidak demikian. Sebab dia tahu Daud dirancang untuk jadi raja yang tangguh dan besar. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Coba kita akan buka sama-sama Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita berdiri bersama-sama, kita akan baca firman Tuhan ini dengan suara yang keras. Jika saudara bisa membuka Alkitab, Anda bisa buka Alkitab saudara dan di garis bawah untuk pesan firman Tuhan pagi ini. Oke? Ya, semuanya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semuanya. Saudaraku, inilah yang menjadi dasar mengapa kita boleh berkata setiap pergumulan itu dirancang oleh Tuhan, dan rancangan itu adalah rancangan yang membuat kita akan melihat dan mengalami karya besar daripada Tuhan. Amin. Amin. Setiap pergumulan, setiap kejadian dalam hidup kita, kita berkata gini, artinya begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi artinya begini, setiap kejadian dalam hidup kita itu terjadi karena Tuhan yang merancang. Amin. Bahasanya kita di Alpha Center, skenario Tuhan. Amin. Amin. Katakan sama-sama, setiap pergumulan itu adalah bagian dari skenario Tuhan. Ulangi sekali lagi, setiap pergumulan itu adalah bagian dari skenario Tuhan. Oke, bisa ngomong panjang langsung ya. Setiap pergumulan itu adalah bagian dari skenario Tuhan. 2, 3. Setiap pergumulan itu adalah bagian dari skenario Tuhan. Amin. Skenario tahu ya. Kalau saudara mau bikin film, itu skenarionya ditulis dulu oleh saudara dan harus jadi. Amin. Amin. Keadaan baik atau tidak baik menurut kita, percayalah bahwa itu dirancang Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Katakan amin. Nah, seringkali manusia cuma mau terima yang baik-baik saja. Amin. Waktu saya kecil, saya masih ingat, saya kehilangan kedua orang tua saya. Waktu kehilangan keduanya, dalam benak saya hilang masa depan. Saya berpikir kami tidak akan pernah punya masa depan. Pertama, papi saya anak sulung dan anak satu-satunya. Berarti gak ada siapa-siapa lagi. Kemudian ibu saya, saudaranya banyak, tapi karena ibu saya jadi istri pendeta, seolah dibuang dari keluarga. Sampai dengan detik ini, saya hampir tidak pernah bertemu dengan mereka. Berapa saudaranya ibu saya nggak tahu. Dan kami hanya punya seorang nenek yang sudah tua. Karena sekarang banyak nenek masih muda ya. Tapi nenek saya sudah tua. Nenek saya namanya nenek, pasti sayang sama cucunya ya. Wah, nenek saya itu kalau kami datang, wah dia ciumi. Tapi jujur kalau nenek saya cium saya tahan nafas. Karena nenek saya bau obat. Kalau minum obat. Jadi tubuh nenek saya itu bau obat. Ini saya cucunya, namanya anak kecil ini kan polos. Saya tahan. Dia sayangnya, aduh cucuku dicium ya. Kalau ciumnya nenek itu kencang.
makin hidup makin saya tahan nafas. Jadi Anda bisa bayangkan nenek saya kayak apa? Nggak ada harapan. Satu ketika kami didudukan bertiga, nenek kalau kasih makan kamu bisa. Nenek saya pensiunan angkatan laut. Ya, jadi kakek saya itu nenek moyangku pelaut. Itu cocok buat saya. Nenek moyangku pelaut. Bisa. Tapi berapa lah pensiunan KKO zaman dulu ya? Ya banyak. Lalu nenek saya bilang begini, jadi kamu yang sudah besar, kakak saya dipanggil Lina gitu ya, Magdalena tapi dipanggilnya Lina. Lina dan Gerson, kamu akan saya titipkan sama temannya papimu. Wah, sudah nggak ada harapan, dibuang lagi. Jadi ini anak buangan sebenarnya. Wah, saya masa kecil saya bertumbuh dengan berbagai macam gejolak. Sampai satu ketika saya berjumpa dengan Tuhan. Ketika umur saya kira-kira 12-14 tahun, saya berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan beritahu saya satu ayat yang terkenal, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Waktu firman itu datang buat saya ngomong, Tuhan, kebaikan apa? Kalau memang Tuhan baik, ambillah salah satu, jangan dua-duanya. Ya kita ya. Sudah ditolong, nyolong lagi kan. Ya. Udah dikasih tahu Tuhan, itu semuanya mendatangkan kebaikan. Baik apanya Tuhan? Saya komplain. Lalu Tuhan ingatkan, kamu noleh sebentar ke belakang. Dari mana kamu aku ambil? Saya lihat saudaraku. Tiba-tiba seperti flashback saya melihat kehidupan saya. Wah, saya dulu tinggal di kampung. Anak orang kampung. Kita tahu kalau orang kampung ya, kulitnya itu hitam, legam, mengkilat. Itu betis itu saudara. Wah, lihat itu betis saya dulu mengkilat saudara. Persis King Cobra. Mengkilat. Lalu Tuhan panggil saya. Baru saya sadar. Saya nangis. Saya nggak tahu bagaimana saya bisa hancur hati di hadapan Tuhan. Iya. Kalau bisa ada hari ini, karena rancanganku dalam hidup bulan begitu aja. Saya nangis. Saya nggak tahu waktu itu. Dan tiba-tiba dengar firman dan saya nangis begitu rupa. Karena saya tahu Tuhan merancang sesuatu yang luar biasa buat hidup saya. Amin. Amin. Kalau tepuk tangan jangan tangan yang manis ya bagi Tuhan. Amin. Saudara, hidup saya ini hanya sepenggal kisah hidup dari seorang yang bernama Gerson ini. Dan saya percaya hidup saudara adalah hidup yang dahsyat seperti yang Tuhan katakan. Amin. Tuhan juga punya rancangan yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Sebab itu saya berkata, setiap pergumulanmu itu dirancang untuk sebuah tujuan yang besar. Amin. Mungkin hari ini sudah punya pergumulan yang sulit, pergumulan yang besar, sudah punya masalah yang sudah rasanya ingin angkat tangan dan menyerah. Tapi hari ini saya ingin berkata kepada saudara bahwa ingatlah ini, bahwa setiap pergumulanmu itu dirancang untuk sebuah tujuan yang besar. Katakan amin. Amin. Bahkan ketika kau menikah, kayaknya pernikahanmu salah. Pernah merasa menikah salah? Yang sudah menikah angkat tangan supaya saya bisa lihat wajahnya. Oke, terima kasih terutama. Saya mau lihat dulu wajahnya. Ada nggak wajahnya yang kira-kira menikah kayaknya salah? Aduh, salah menikah. Saya menikahin pikir saya supaya saya aman, saya nikah sama preman, bertato. Nangis juga Pak ya. Saya harus gak tanda dengan Pak Andu ini. Bertato, tapi bisa nangis juga. Ini preman bisa nangis ini, saudara. Ya. Ada beberapa di antara kita kadang merasa, aduh, kenapa aku nikah sama dia? Ya, aduh, salah saya nikah. Kenapa? Cerewetnya. Aduh, saya
menikah sama dia nih. Aduh. Kalau seandainya dibuang ke neraka, setan pun kabur katanya. Kenapa? Aku nggak tahan cerewetnya. Kau aja yang di neraka. Kami bilang, saking. Tolong jangan tersinggung yang cerewet. Tapi bertobatlah. Ya, halo. Bahkan ada istri-istri yang menikah, nikah dengan suami saya itu balur, ada balur. What is dibilang balur? Satu kayak begini, untung nggak ada duanya. Dia cengkak, bahkan sebagian dia kayaknya saya salah menikah dengan dia. Makannya banyak, hidupnya banyak, kerjanya dari aduh, macam mana? Lalu kita berkata salah menikah dan Anda sedang merancang perceraian. Kalau Anda bertobat dari ini, mau pernikahanmu salah, kecelakaan, atau tabrak lari, percayalah, itu dirancang untuk sebuah tujuan yang besar. Katakan amin. Yes, amin. Amin. Ada orang bilang, oh Pak, saya dulu itu kecelakaan Pak, mau kecelakaan, kayak mau tabrak lari, kayak percayalah bahwa Tuhan merancang untuk sebuah tujuan yang besar dalam pernikahanmu. Katakan amin. 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 Yes. Sama dengan pernikahan saya. Wah, saya menikah dengan istri. Wah, saya hitam cari yang putih. Supaya perbaikan keturunan. Keturunan saya hitam legam gitu, saya cari yang putih. Begitu menikah saya hampir pingsan juga, saudara. Astaga. Ya. Halo. Saya pikir semua orang menikah itu akan shock setelah 3 bulan, 6 bulan lihat pasangannya. Astaga, ternyata yang kemarin itu nggak palsu. Rupanya yang kemarin itu asli. Liurnya di sini, ya kan? Dasternya robek sana, robek sini, ya kan? Betul tidak? Begitu menikah, ya ampun, bener memang. Ternyata saya yang buta. Buta hati karena cinta. Kayak kucing rasa coklat. Ya kan? Tapi ingatlah saudaraku, kalau sudah menikah, jangan pikir cerai. Amin? Yang sudah menikah tidak sama-sama. Kalau sudah menikah, jangan mikir cerai. 2, 3. Ini kasih tahu sama sebelahnya yang mungkin malam ini tadi malam berencana mau cerai, bilang ya. Kalau udah menikah jangan mikir cerai, bilang ya. Suami istri boleh ngomong sama pasangannya. Jangan cerai ya. Amin. 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 Kok yang di sini tegang semua? Yang di sini heboh, tegang semua ya. Amin. Atau sedang merancang perceraian. Kita doakan hari ini semua kita bisa mengerti rancangan kita. Amin. Kita tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Yes. Amin. Amin. Yang belum menikah, dengarkan baik-baik. Menikah itu tidak seindah yang kau bayangkan. Amin. Enaknya cuma 25%. 75%-nya enak tenang. Amin. Iya, enak tenang. Karena semua saya berkata, kalau kita di dalam Tuhan, ya, yang 75% itu nambah yang 25%, katakan amin. Amin. Walau di tengah badai. Oke, selesai dikasih Tuhan. Satu hal yang kita harus mengerti, ketika kita tahu bahwa setiap pergumulan itu dirancang untuk sebuah tujuan yang besar, maka ini yang perlu kita tahu. Yaitu apa? Kita harus mengerti apa tujuan hidup kita. Amin. Banyak orang nggak ngerti tujuan hidupnya apa. Ya, banyak orang nggak mengerti kenapa saya dikasih jodoh kayak dia. Emang nggak ada yang lain. Amin. Kenapa kita dikasih suami yang kayak dia? Udah keras, tinggi, males lagi. Betul nggak? Kadang-kadang kita ketemu dengan yang seperti ini, saudaraku.
Ya, jangan buru-buru cerai. Tapi balik kepada firman dan tanya Tuhan, Tuhan, apa rencanamu dalam kehidupanku? Ya, kali ini kita akan belajar sama-sama dari satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Ya, Yusuf ini tokoh yang luar biasa ketika saya pelajari. Yusuf ini adalah pribadi yang menang oleh karena dia mengerti tujuan hidupnya. Ya, dimulai dari sini kisahnya. Ketika Yusuf ini mendapat mimpi. Saya nggak tahu sudah mimpi nggak tadi malam. Mimpi? Oh, saya tadi malam mimpi. Amin. Sejak saya khotbah tentang mimpi beberapa minggu, wah mimpi saya minta Tuhan kasih mimpi yang berkualitas. Amin. Karena mimpi itu bisa jadi itu adalah petunjuk Tuhan untuk masa depan kita. Katakan amin. Amin. Saya mimpi Pak dicekik. Ya. Yusuf itu bermimpi, ya. Dia bermimpi apa? Dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang itu semua sujud menyembah kepadanya. Lalu mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya dan juga papanya. Mungkin mereka lagi makan bareng, tiba-tiba karena dia waktu itu, ya, waktu itu dia anak bungsu, dia berkata gini, Bang, Ma, kenapa? Aku punya cerita. Apa? Tadi malam aku mimpi. Apa mimpimu nak? Mimpiku adalah matahari, bulan, dan 11 bintang. Saudaranya Yusuf itu ada 11. Matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud menyembah kepadaku. Saudara-saudaranya langsung marah. Enak aja. Emang kau pikir siapa? Raja, katanya. Masa kami suruh sembah kau, katanya. Ini Yusuf tidak pernah bilang begini. Bang, aku tadi malam mimpi papa, mama, sama abang-abangku yang 11 itu sujud menyembah kepadaku. Dia nggak cerita begitu kan? Dia cuma cerita apa? Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Lalu abangnya menafsirkan sendiri. Emang kau kira kami ini siapa? Nak sembah kau, katanya kan? Lalu bapaknya juga marah. Masa papa mama sama saudara-saudaramu sembah kamu? Anda bisa bayangkan, ya? Tanpa disadari, Yusuf kan dengan polos menceritakan itu. Tapi justru kali itu Yusuf mendapat pengertian, dapat penterjemahan dari mimpinya itu dari papanya dan dari saudara-saudaranya. Amin. Saya yakin Yusuf berkata, yes, berarti aku ditetapkan Tuhan menjadi orang besar. Tapi dari cerita ini saudara, timbullah satu peristiwa yang begitu mengerikan. Kita akan baca sama-sama Kejadian pasal 37 ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Lihat, saudaranya menjadi benci. Kenapa akibatnya? Karena saudaranya ini benci. Ya, yang pertama kita mulai baca Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. Ayat ini panjang. Kita akan baca bergantian. Saya membaca 12, saya baca 13 gantian sampai dengan ayat yang ke-28. Oke? Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. Multimedia bisa bantu saya ya. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, Sebentar. Tolong multimedia jangan buru-buru. 14 ya, 13 dulu. 2, 3. Lalu Israel berkata, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau suruh kepada mereka, sahut Yusuf kepada bapak. Oke. Nah, ini agak cepat. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu
dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia tak kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Lalu ketika Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menangkapkan kedua Yusuf, jumlah mahal indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, diberitakanlah kepada mereka tukang bilang orang Ismail datang dari Galilea dengan mukanya yang membawa damar, balsam dan kamar padan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita membawa dia kepada Ismail, dan janganlah kita apa-apakan dia, karena engkau saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Amin. Cukup panjang, tapi saya berharap kisahnya ini bisa membantu saudara di latar belakang dari kisah Yusuf. Nah, apa yang dialami oleh Yusuf ketika dia menceritakan mimpinya tadi? Ya, dia menceritakan mimpi, tapi saya yakin Yusuf itu punya keyakinan besar. Saya ini dirancang Tuhan untuk menjadi orang besar. Amin. Waktu diceritakan itu, sebagai anak-anak, sebagai saudara yang bercerita kepada saudaranya marah, saudaranya benci, saudaranya menjadi iri. Dan akibatnya apa? Ya, yang pertama, saudara, Yusuf dibuang saudaranya ke dalam sumur karena iri. Begitu jauh, saudaranya masih bilang, tengok, siapa dia? Tukang mimpi kita. Jadi saya pengen juga nih kalau kita jadi suka mimpi tentang hal-hal dahsyat, kalau orang-orang akan memberikan julukan buat kita, tukang mimpi kita. Siapa dia? Tukang mimpi kita. Mari kita bunuh dia, lalu kita akan buktikan apa jadinya mimpinya itu. Saya kadang-kadang orang di luar sana melihat imanmu, melihat impianmu, melihat rancangan Tuhan dalam hidupmu, mereka ini langsung bisa tahu ini calon orang kaya ini,
calon orang sukses ini. Amin. Anda bisa lihat itu? Kita bisa lihat loh saudara. Pernah nggak saudara lihat anak-anak kecil? Saya suka ngantar anak sekolah. Ketika anak saya sekolah, saya lihat karena Alkitab berkata begini, anak itu bisa ditahu masa depannya. Dari mana? Sejak kecil. Karena itu di Alpha Center latihan khusus bagi anak-anak. Kita punya School of Life. Karena tadi malam saya dikasih mimpi sama Tuhan. Kita akan punya sekolah yang besar. Katakan amin. Saya baru mau tidur, tiba-tiba roh saya kayak ditolak. Kayak film mundur. Saya dipanggil kota demi kota. Saya dilihat dengan jelas. Ini kan lagi setengah tidur dan mimpi. Saya bisa baca tulisan itu. Wah, saya bacain. Ya, karena saya nggak mau kehilangan mimpi itu. Kalau tidur saya cerita sama istri saya. I have a dream. Saya punya mimpi. Dan Tuhan bawa saya. Ada satu kisah yang menarik dalam mimpi itu. Satu ketika ada seorang melihat anak kecil. Dalam mimpi saya tadi malam. Anak kecil ini anak yang enggak punya. Anak orang miskin. Tiba-tiba dia minta belas kasihan. Begitu orang datang memberi dia sesuatu, berubah anak itu jadi Tuhan Yesus. Saya langsung, ini yang dikatakan Tuhan. Dia berkata begini, barang siapa menyambut anak-anak seperti ini, dia menyambut aku pada Tuhan. Tadi Aisyah di depan, shalom. Wah, yang di salon ini yang parfumnya harum-harum, shalom. Tapi yang ingusannya kecil-kecil, kepikir nggak ada shalom juga, shalom. Halo? Kadang-kadang kita orang tua ya, ngeremehin anak-anak, betul nggak? Anak kecilnya, betul nggak? Kita nggak pernah tahu bahwa anak kita itu berharga di mata Tuhan. Amin? Kalau engkau mengasihi anakmu, engkau sama seperti mengasihi Tuhan. Amin? Dan saya, ini ruang sekolah minggu kita udah nggak cukup. Kita sedang cari ruang yang besar. Ya, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Kita mau sewa salah satu ruko di depan. Itu sewanya kurang lebih 6,5 juta. Di renov sedikit, ya kita butuh kira-kira 7,5 sampai 8 juta. Untuk anak-anak, kita butuh AC, kita butuh tempat yang cukup baik. Kalau Anda ingin menyambut Tuhan, mari bersama-sama dengan kita dukung pelayanan anak-anak. Amin. Bukan hanya dalam doa, tapi kita mari nabur sama-sama. Amin. Dan saya, ya, sejak gereja kita itu mulai peduli dengan pelayanan anak-anak. Ini yang saya rasakan. Dulu kita pelayanan anak-anak, ya, dari tahun ke tahun, ya jemaat anak bisa tahu. Dari tahun ke tahun, dari 2003 sampai 2010, wah, anak sekolah kita potong, nyanyi asal-asalan, bintang kecil, bintang kecil. Ada lagunya ngawur semuanya, lagu-lagu yang tidak mendidik anak-anak. Lagu-lagu yang tidak memberikan visi kepada anak-anak. Tapi ketika kita merubah visi pelayanan kita pengen anak-anak itu punya kehidupan, punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Anda bisa lihat, bukan cuma anak-anak yang diberkati. Pelayanan jemaat di luar sana diberkati oleh Tuhan. Amin. Sejak kita putuskan, saya lupa tahun berapa itu, kita dengan Tuhan memutuskan, kita akan rubah ibadah anak bukan jam 7 pagi, tapi bareng dengan ibadah umum. Jadi bagaimana tempatnya? Sementara ibadah anak-anak ditaruh belakang, dan kita mulai pasang AC, meskipun belum memadai, tapi saya melihat Tuhan memberkati. Amin. Dan ini kita balik lagi, bagaimana Yusuf yang kanak-kanak itu bisa punya mimpi sekalipun saudaranya iri. Ya, dia dibuang ke dalam sumur. Ada di sini yang mau dibuang ke dalam sumur. Ya, Anda bisa bayangkan dia dibuang ke dalam sumur. Ya, berikutnya yang kedua, Yusuf akhirnya dijual. Katakan sama-sama, Yusuf dijual. Yusuf dijual Sama saudaranya. Gimana rasanya saudaramu sendiri jual dirimu? Halo? Bisa rasakan?
saudara sendiri tega. Ya. Dan Alkitab mencatat, waktu Yusuf diikat, dia bilang, "Bang, tolong kami, Bang." Dan saudaranya berkata begini, "Kamu lihat nggak betapa sesak hatinya ketika kita jual saudara kita itu ke pasir. Dia minta tolong, Bang, maafkan aku, Bang, tolong aku, Bang, jangan dijual." Ini Yusuf tidak pernah keluar rumah. Yusuf bukan orang liar. Yusuf bukan seperti saudaranya biasa menjaga kawan dan teman. Dia biasa di rumah dengan papanya. Tapi hari itu saudaranya dengan sadis, dengan tega, dia jual saudaranya sendiri. Gimana rasanya? Yang ketiga, Yusuf jadi budak. Anda tahu budak? Zaman sekarang pembantu saja nggak mau dipanggil pembantu. Pembantu maunya dipanggil apa? Asisten. Wih, mantap. Ya kan? Itu masih enak kerjanya. Tapi ini budak, ya. Budak itu tidak punya hak. Ya. Tidak punya hak. Nggak punya hak atas waktu. Nggak punya hak untuk dirinya sendiri. Dia budak. Di negeri orang yang tidak kenal Tuhan. Tidak enak. Dan di sana dia kerja baik, jadi orang baik, jadi orang yang terbaik. Tapi dia difitnah, saudara. Difitnah lagi. Ya. Dan berikutnya, yang luar biasa, justru ketika dia difitnah, dia masuk ke dalam penjara, Yusuf akhirnya jadi penguasa besar. Di mana? Di Mesir. Ya, sekarang kita lihat sama-sama Kejadian 41 ayat 39 sampai 41. Sama-sama kita baca. 2, 3. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh bangsa Mesir. Sesuatu yang menarik. Ya. Yusuf dijual jadi budak, difitnah, di penjara. Dia ketemu dengan orang yang pernah bekerja melayani raja. Satu juru minuman, satu juru roti. Satu malam mereka berdua gelisah karena kedua-duanya mimpi tapi nggak ngerti artinya apa. Lalu Yusuf berkata gini, kawan, ketemu belum? Ini kawannya orang Mesir pakai bahasa Melayu. Kawan, belum? Aku mimpi tadi malam lo. Tahu apa artinya? Cerita. Dan kami, mana tahu kami tahu, kan? Cerita. Begitu cerita kan, Yusuf dikasih hikmah Tuhan mengartikan mimpi itu. Cantik ya? Mantap kak, ceritaku nih, mimpiku nih katanya. Lalu kawannya yang suruh roti bercerita juga. Aku mimpi kak kalau gitu. Apa mimpi kau? Hati-hati jangan ikut-ikutan. Ya, jadi kalau anak Tuhan jangan suka ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Apa mimpi kau? Aku mimpi kalau juru minuman tadi mimpi sembahkan oleh Yusuf. Sebentar lagi kamu akan dikembalikan kepada posisi. Si juru roti berkata, cantiknya, balik lagi, kerja lagi katanya. Ceritanya. Begitu diceritakan saudaraku, dia harus mendengar kabar. Kalau agak lain, burung-burung yang tangkap kau punya roti itu, sebentar lagi kau dipancung. Tapi dia harus menceritakan apa adanya. Dan tidak lama kemudian, mimpi itu dikenalkan. Yang membawa juru minuman dipanggil dan diangkat lagi jadi pelayan raja. Yang juru roti diangkat dan dipancung.
digantung dan mati. Tapi Yusuf pesan, kawan, ingat ya, kalau posisi kau bagus, ingat kami loh. Orang Dayak ya. Ingat kami loh, katanya kan. Katanya kan. Nama kawan, saudara, nama kawan. Kalau sudah nyaman, lupa kawan. Dan Yusuf pun dilupakan sama temannya 2 tahun. Singkat cerita, Tuhan kasih mimpi sama Fir'aun, dan tidak ada yang bisa ceritakan, artikan mimpinya. Lalu si juru minuman itu baru ingat, alamak, baru ku ingat siapa? Yusuf. Tuan, di penjara tuh ada orang Ibrani namanya Yusuf. Ya pandai ngartikan mimpi. Panggil. Dan ternyata Tuhan berikan hikmat kepada Yusuf, dan Yusuf bisa mengartikan mimpinya. Raja Fir'aun. Sejak saat itu muncul ayat ini. Tuhan lewat Fir'aun memilih dan melantik Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Yusuf dengan posisi yang bagus ini menjadi marah dan balas dendam kepada saudara-saudaranya yang sudah memperlakukan dengan tidak baik? Jawabannya tidak. Kejadian pasal 45 ayat 38, 3-8. 2-3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat ini juga menjelaskan Yusuf tidak. Amin. Yusuf tidak pernah marah. Bahkan kalau kita bisa lihat tadi, ya, dikatakan dalam ayat yang ke-8. Jadi, ya, bukan kamu yang jual aku. Dia bisa bilang, dia dijual oleh saudara-saudaranya, tapi Yusuf berkata, bukan kamu. Tapi dia berkata, tapi Tuhan yang menempatkan aku. Bisa nggak kita berkata seperti itu? Ketika kita di dalam penindasan, tapi kita masih berani berkata, ini Tuhan yang taruh saya di sini. Pasti ada sesuatu yang baru. Amin. Nah, apakah yang Yusuf marah? Apakah Yusuf balas dendam kepada saudaranya? Tidak. Kenapa? Ya, perhatikan ini. Karena Yusuf mengerti tujuan hidup. Katakan sama-sama. Mengerti tujuan hidup. 2, 3. Sekali lagi, mengerti tujuan hidup. Ini yang harus kita sama-sama paham. Amin. Siapa yang pendatang, bukan asli orang Pontianak angkat tangan. Ayo kencang-kencang semua, kita kawan. Oke, yang orang Pontianak angkat tangan. Sedikit ya. Kita semuanya perantau rupanya. Oke, terima kasih tepuk tangan saudara. Anda semua luar biasa. Kasih tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan Yesus. Saudara, tahu nggak kenapa kita dikumpulkan di kota ini? Ayo. Tahu nggak ada di sini? Sederhana. Karena
kerajaan Allah. Amin. Karena ada tujuan Tuhan atas hidup kita. Amin. Katakan sama-sama, karena ada tujuan Tuhan atas hidup saya. Ada tujuan Tuhan atas hidup saya. Saya kadang-kadang merenungkan, kenapa pula saya tiba dari Pontianak? Betul tidak? Saya menikah dengan ibu gembala. Ibu gembala itu orang Sulawesi Selatan, orang Makassar. Kok bisa ibu gembala nikah sama kami? Ya, sama kami. Aku berdiam di sini, tinggal di sini, melayani di sini. Apa maksudnya Tuhan? Dan saya melihat ada rencana Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Sekarang saya mulai melihat Tuhan ketemukan dengan jiwa-jiwa yang luar biasa ini. Amin. Yes. Nah, makanya Tuhan, Yusuf yang pertama tahu Tuhan itu merancang masa depan. Katakan sama-sama, Tuhan merancang masa depan saya. 2, 3. Tuhan merancang masa depan saya. Amin. Termasuk kita bisa ketemu, ya. Mulai ketemunya lewat small group kah, hingga kita bisa kumpul di Alpha Center ini. Dengarkan begini, bukan kita yang merancang, tapi Tuhan yang merancang pertemuan ini. Amin. Amin. Ketika Anda bisa bertemu dengan kita di sini, ingatlah ini bahwa ini semua adalah rancangan Tuhan. Amin. Bukan rancangan kita. Amin. Tuhan yang merancang. Meskipun kadang-kadang tapi Pak, saya itu kejadiannya sebenarnya saya lari loh. Itu juga rancangan Tuhan. Amin. Pak, saya sebenarnya cuma ikut-ikutan. Nah tengok aja, gitu. Nah tengok aja. Justru itu rancangan Tuhan. Amin. Amin. Bisa lihat itu rancangan Tuhan. Katakan begini, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, katanya Yusuf, tapi Allah. Amin. Saya percaya kita bisa ketemu di Alpha Center ini karena Allah yang menetapkan kita untuk bertemu. Amin. Mari kita bertemu bersama-sama di tempat ini. Amin. Yang kedua, ya, kita lewatin saja ya. Oke, baca sama-sama. Kejadian 50 ayat 20. Memang telah merancang yang jahat terhadapku, tetapi Allah merancang yang baik untuk melakukan sebagaimana yang terjadi saat ini, untuk menyelamatkan hidup. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kita bertemu, kita dirancang Tuhan untuk bisa bertemu di tempat ini karena Tuhan yang merancang. Amin. Untuk apa? Baca ini. 2, 3. Untuk apa? Untuk menyelamatkan hidup Banyak orang. kita juga dipertemukan di tempat ini untuk apa? Untuk menyelamatkan hidup banyak. Sekali lagi, kita dipertemukan di sini untuk apa? Untuk menyelamatkan hidup banyak orang. Amin. Yes. Yang kedua, Yusuf itu mengerti tujuan hidup. Tujuan hidup tadi hidup dirancang Tuhan. Yang kedua, Yusuf tahu bahwa Tuhan menjamin masa depannya. Kalau Anda mengerti tentang tujuan hidupmu, berarti kau tahu yang merancang hidupmu adalah Tuhan. Tapi yang kedua, katakan sama-sama, yang kedua. Ini, yang kedua. Waktu itu, yang kedua. Kita sama-sama, yang tinggi-tinggi, yang kedua. Sekali lagi, yang kedua. Tuhan menjamin hidupku. Sekali lagi, Tuhan menjamin hidupku. Amin. Suka nggak dijamin? Ya, Melayu. Amin. Suka nggak dijamin? Semua suka dijamin, amin. Termasuk saya. Apalagi yang janji jamin siapa? Amin. Amin. Kalau Tuhan yang jamin kita, tidak ada barang kecil. Semua yang dijaminnya hal-hal yang besar-besar. Katakan amin. Yang belum punya rumah minta Tuhan, kau yang jamin hidupku. Aku memang gajiku pas-pasan, pasti aku punya rumah. Katakan amin. Amin. Yang belum punya motor, yang belum punya mobil, Anda yakin kalau Tuhan yang jamin hidup saudara? Gak ada yang perlu ditakutkan. Katakan yes. Yes. Iya, orang yang nanti tujuan hidup itu tahu yang jamin itu bukan gaji kita. Amin. Ada yang pernah buka ATM? ATM-nya isinya 0,00.
artinya minus. Halo? Kalau Anda tengok, kapan beli rumah? Walau nengok ATM-nya, rekeningnya, komanya 00, semisal 00 semua. Kapan mau beli rumah? Kapan mau punya mobil? Amin. Amin. Tapi saudaraku, karena dan saya, tujuan hidupmu dirancang Tuhan, hidupmu dijamin. Takut soal rumah, mobil dan segala Tuhan yang jamin saudara. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, bilang sama-sama. Yang ketiga. Baik semua. Ya, Yusuf tahu bahwa Tuhan yang memelihara masa depan. Bilang sama-sama. Tuhan yang memelihara masa depan saya. 2, 3. Tuhan yang memelihara masa depan saya. Katakan amin. Tapi yang pelihara kita Tuhan. Kalau Tuhan yang pelihara, jangan takut. Amin. Orang bilang ini tanggal tua, betul ya? Tapi kalau Tuhan pelihara, saya mau pelayanan. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Ya. Tiba-tiba datang ibu ini. Amin. Ikan. Mantap, katakan amin. Saya bisa dipelihara Tuhan dengan ajaib. Bisa dikirimi ikan, bisa dikirimi ikan asin, bisa dikasih ikan teri. Saya percaya bukan cuma saya yang bisa dipelihara, Anda juga bisa dipelihara Tuhan. Amin. Lagi pengen makan apa tuh? Sayur tumis daun pepaya, dikasih cunyuk sabebe. Ya. Wah, itu kalau makan bisa nambah-nambah. Ya. Saya tahu isi hati kita. Anda bisa tahu hati saya? Tapi Tuhan yang pelihara saya tahu hati saya. Katakan amin. Amin. Saya lagi persiapan untuk potong ini tuh. Isi saya masak. Tapi kok aneh yang dimasak sayur pepaya. Anak saya bilang, ada berkat daun pepaya. Katakan amin. Itu bukti kecil, tapi ada pemeliharaan Tuhan yang kita nggak pernah duga itu akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saudara melekat dengan Tuhan. Engkau tahu tujuan hidupmu. Mari kita berserah sama Tuhan. Tuhan akan pelihara saudara. Amin. Semua mau menyerah sama Tuhan? Mau mengerti tujuan hidup saudara? Dengan tepuk tangan yang luar biasa. Mari kita berdiri sama-sama. Sama-sama. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata.
Anda datang dengan pergumulan apa. Tapi saya percaya ketika firman Tuhan kini diberitakan, saya merasakan bahwa Tuhan hadir dalam hidup saudara. Amin. Tuhan rindu untuk memelihara hidupmu. Tuhan rindu untuk menjamin hidupmu. Dan Tuhanlah yang merancang hidupmu dengan ajaib. Jika selama ini kau tidak pernah merasakan tentang tujuan hidup ini, mari kita pagi ini belajar untuk menyerah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, dan kau akan lihat hidup menjadi indah. Amin. Tidak akan pernah kau menyesal ikut Yesus. Tidak akan pernah engkau menyesal ikut Yesus. Sekalipun harus melewati air mata, meskipun ada badai yang akan kita hadapi, tapi Tuhanmu tetap menyertai saudara. Karena badai itu dalam rancangan Tuhan tidak akan membinasakan engkau, dan membuat engkau semakin mengerti akan jaminan dan pemeliharaan Tuhan. Maukah saudara mengiring Tuhan dengan sepenuh hati? Amin. Maukah setia dengan Tuhan? Amin. Beri tepuk tangan yang dasar bagi nama Tuhan. Jadi mengasihimu, mengiringmu Tuhan. Yang mengasihi kami Tuhan, terima kasih untuk tujuan kehidupan yang Kau berikan buat kami. Kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang merancang hidup kami dengan ajaib. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang menjamin hidup kami. Hari-hari ini mungkin kami merasakan kami jauh, kami sulit, kami kurang. Kami bersyukur karena pagi ini Kau boleh berfirman lewat hamba-Mu, dan kami tahu bahwa yang menjamin hidup kami adalah Tuhan yang setia. Dan itu juga Tuhan yang akan memelihara. Kalau Tuhan pelihara kami tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami semua akan terima tubuh dan darah. Jemaat akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah tubuh dan darah Tuhan sendiri. Kami sedang memperingati. Kami secara iman dengan iman kami sedang mengatakan dan darah Tuhan, supaya setiap kami yang makan dan minum perjamuan kudus ini, kami sedang makan dan minum tubuh dan darah Tuhan sendiri. Dan oleh karena itu, kami akan melihat kuasa yang besar terjadi dalam hidup kami, yang saat ini merasakan hidupnya sedang mengalami kematian demi kematian, dia akan dihidupkan kembali. Yang saat ini merasakan kelemahan demi kelemahan terjadi, dia menerima kekuatan baru dari Tuhan. Yang saat ini merasakan dia jauh daripada Tuhan, tubuh dan darah-Mu akan membawa kami terima pengampunan, dan kami terima rekonsiliasi dengan Tuhan. Kami dipulihkan kembali oleh Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan percaya, memberkati semua kami dan memuliakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap tinggal perjamuan kudus bersama-sama kita berkata amin. Kita dapat tanya luar biasa. Silakan. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota.